saya menyapa. Terima kasih sudah hadir di sini bersama kita pembicara Mbak Anita Lawujaya, alumna STF Driarkara tahun 2014 S2-nya Iya ya. betul. Iya Tahun betul. 2014 program magister STF Driarkara tahun 2014 dan tesis tentang estetika Platon. Lengkapnya nggak hafal, tapi intinya Iya. estetika Platon. Ya. Dan sudah dimuat juga tulisannya di diskursus ya tentang estetika Platon juga. Judul artikelnya lupa waktu itu udah pernah di-share. Dan pada malam hari ini nanti Mbak Anita akan membawakan materi tentang cinta di dalam karya Platon berjudul Simposium. Gitu ya. Dan nanti sebelum kita masuk ke dalam paparan itu, slide-nya nggak banyak, tidak lebih dari 15, tapi menarik sekali, nanti kita akan simak. Ini adalah penutup dari rangkaian, sudah 4 kali terjadi, rangkaian webinar dari Masyarakat Filsafat Indonesia. Dan di sini kita ada semacam koordinator umum, nah gitu ya, semacam koordinator umum dari Masyarakat Filsafat Indonesia, yaitu Bung Sunario yang akan memberikan sepatah, dua patah, 20, 30, 100 patah kata untuk menutup tahun 2020 dan nanti membuka di 2021, tapi nanti tunggu sesinya ya 2021 ya. Dan kita juga sudah hadir bersama kita, ada beberapa rekan yang saya kenal pribadi, Bung David Tobing ya, salah satu seleb Filofest yang kemarin sudah tampil dalam acara Filofest It. Kemudian ada Mbak Yuyut ya dari Jurnal Perempuan ya. Kok Jurnal Perempuan sih? Indo Progress. Sorry, mix up. Dari Indo Progress ada Mbak Yuyut, lalu ada Bung Reza dari PSIK Indonesia. Saya coba lihat lagi ada siapa ya. Ada Bung Yeremias Dina, ya itu juga salah satu pendiri dari Masyarakat Filsafat Indonesia, dosen tetap di Atmajaya, Jakarta. Ada yang lain saya hanya bisa sebut nama tapi belum mengenal ya. Yahya Putra, Syarif Hadi, Rinaldo Laksasena, Muhammad Robi Fikri Solih, Dwi, Dave Gregory Latu dari Binus University, Aisyah Amira. Terima kasih Anda semua sudah hadir dalam sesi kita malam hari ini, dan waktu dan tempat saya berikan terlebih dahulu kepada Bung Naryo sebagai Koordinator Umum Masyarakat Filsafat Indonesia. Silakan Bung. Terima kasih Bung Hendar. Terima kasih juga ke Mbak Anita sudah berkenan untuk berbagi dalam diskusi kita malam ini. Seperti yang kita sudah sampaikan di awal sekali 2 bulan lalu dalam pertemuan perdana kita, kegiatan ini kita lakukan secara rutin setiap 2 minggu dengan mengangkat tema-tema filsafat dari berbagai perspektif, dan ini merupakan malam pertemuan yang terakhir ya untuk tahun ini. Jadi kita sedang menyusun untuk rencana diskusi 2 mingguan untuk tahun depan. Mungkin berbagai evaluasi kita sedang buat ya untuk apa yang perlu kita perbaiki dari yang sudah kita kerjakan. Barangkali untuk sementara beberapa hal yang sudah kita catat ya untuk kita perbaiki, mungkin soal sosialisasi kita, kegiatan kita di media sosial yang mungkin masih kurang maksimal, karena barangkali background teman-teman yang engage, yang terlibat di dalam Masyarakat Filsafat Indonesia, secara kebetulan memang mayoritas itu para dosen. Jadi mungkin mereka cukup punya kesibukan yang sudah full ya, sehingga terkait dengan sosialisasi itu masih merupakan kendala yang harus kita perbaiki tahun depan. Untuk tema-tema pada dasarnya kita tetap terbuka, berbagai tema bisa kita angkat,
di dalam diskusi 2 mingguan ini, tentu saja nanti perspektifnya saja yang berbeda, perspektif filsafat ya yang kita tekankan. Jadi kalau tema-tema saya rasa dari A sampai Z kita bisa mendiskusikan apa saja bisa kita diskusikan, tapi barangkali perspektifnya yang mungkin kita tekankan di sini adalah perspektif filsafat. Nah, MFI sendiri mungkin sekedar informasi ini komunitas ya, komunitas yang dibuat oleh teman-teman yang kebetulan punya background filsafat atau berminat pada filsafat yang ingin menjadikan ini sebagai forum ya, forum bersama. Barangkali ke depan program-program yang kita kembangkan barangkali lebih luas dari yang kita lakukan 2 mingguan ini. Barangkali terkait dengan kursus-kursus filsafat bisa kita buat ya untuk tahun 2021. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya ke Mbak Anita sudah berkenan untuk berbagi. Semoga nanti diskusinya cukup meriah karena temanya sebenarnya menarik ini. Temanya tentang cinta. Mudah-mudahan bisa memberikan warna ya terhadap kondisi yang ada di luar yang mungkin cinta itu agak sedikit redup ya. Yang muncul itu permusuhan atau kebencian. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bung Hendar. Baik, terima kasih Bung Aryo untuk sambutannya. Sambutan yang membuka sekaligus menutup ya. Tapi bukan menutup acaranya, menutup rangkaian webinar yang sudah diadakan oleh Komunitas Masyarakat Filsafat Indonesia sejak bulan Oktober lalu ya kalau saya. Sejak bulan Oktober lalu yang pertama kalinya. Oke, pengantar dari saya 1-2 menit. Tentu saya tidak akan mengurangi porsi pembahasan dari Mbak Anita nanti, tetapi kalau kita boleh sedikit berkontemplasi tentang situasi sekarang ya, karena nanti Mbak Anita kan akan cenderungnya ngajak ke masa lalu ya, masa lalu jauh gitu ya, gitu cek masa lalu yang agak jauh gitu ya, 2000-an lebih tahun yang lalu macam itu. Nah, saya lihat kita kontemplasi sedikit situasi kita sekarang ini begitu banyak yang disebut hate speech ya, ujaran kebencian. Nah, kalau kita bicara ujaran kebencian dalam situasi perpolitikan kita, dalam situasi bermedsos kita, maka kayaknya bukan hanya pendekatan hukum yang perlu kita kedepankan gitu ya, tapi ada pendekatan lain ya, pendekatan metafisika. Kalau tawaran dari Mbak Anita ini nanti pendekatannya metafisika. Metafisika apa? Metafisika cinta. Metafisika cinta, metafisika kebaikan, dan metafisika keindahan ya. Itu nanti ada hal-hal masing-masing. Nah, seperti apa metafisika cinta yang ditawarkan Platon dalam simposium, itulah yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Anita, tapi sebelumnya juga nanti akan ada beberapa pendahuluan ya sebelumnya, yang dari zaman Prasokrates bahkan. Dari zaman Prasokrates pun juga nanti akan diperkenalkan. Mungkin harapannya kita dapat belajar ya, menimba kembali inspirasi dan insight bagaimana zaman Yunani kuno memahami cinta dari mitologi ya, dari mitologi itu, tapi nanti kita akan tarik dalam refleksi untuk situasi yang sekarang. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menelusuri bersama Mbak Anita, dan kami persilakan waktu dan tempat kepada Mbak Anita untuk menyampaikan paparannya. Sekarang jam 19:19. Jadi sekitar 30 menit ya, sampai jam 19.50-an lah gitu ya, 19.50. Kami persilakan Mbak Anita untuk membuka paparannya. Oke, terima kasih Bung Hendar. Selamat malam semuanya. Ini saya mau menyampaikan, sebetulnya ini bukan analisa mendalam. Jadi saya hendak mengangkat konsep cinta yang dibicarakan oleh Platon dalam teks simposium. Teks simposium ini teks yang ditulis oleh Platon sekitar tahun 385 sebelum Masehi. Jadi itu sekitar 2400-an dari jarak kita sekarang. Tapi ini
tema cinta itu universal dan nanti yang disampaikan oleh Platon itu memang masih akan relevan dengan kita sekarang. Tapi mungkin memang dimulai dengan sangat sangat lampau ya, sangat jauh dari budaya kita, dari tradisi kita, sangat jauh dari bayangan kita. Jadi sebelum saya mau masuk ke teks simposium ini, saya juga tadi sempat menyiapkan 2 slide untuk memberi pengantar dulu tentang budaya Yunani sedikit. Ini saya akan siapkan. Bentar, saya mau share screen. Maaf, ini saya belum jadi co-host ya. Nah, oke. Ya. Oke, ini saya beri gambar. Ini adalah Dewi yang di sebelah kiri itu Dewi dari India, Dewi Saraswati. Dia itu Dewi pelindung kebijaksanaan dan kesenian tentang pengetahuan. Dan yang di kanan itu Dewi Athena dari Yunani. Jadi ini untuk kita bisa masuk ke atmosfernya Yunani itu kita harus juga punya sedikit bayangan bahwa mereka itu hidup di dalam nuansa mitologi. Jadi ketika mereka menjelaskan fenomena alam itu mereka juga mereka menjelaskan dalam paradigma adanya dewa-dewa, adanya Theos, dan kedua tradisi ini, yang satu dari India, yang satu Yunani itu mereka kira-kira itu hidup lahir pada waktu yang kira-kira paralel bersamaan. Jadi ketika kalau misalnya kita mau mengerti Yunani, kita bisa juga mulai dari membayangkan itu budaya India sekarang juga gitu. Karena ketika seperti yang kita tahu sampai hari ini pun penganut Hindu di India itu juga masih melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa, misalnya Dewi Sri, itu masih hidup kuil-kuilnya, ritus-ritusnya masih ada. Dan untuk mengerti Yunani ini, mengerti filsafatnya Plato, kita harus membayangkan diri kita di dalam situasi seperti itu dulu. Dan di sini saya sengaja memberikan 2 dewi ini, mereka sama-sama dewi yang menguasai kebijaksanaan. Jadi dalam arti begini, ketika kita ingin menjadi bijaksana, kita menjadi pengikutnya mereka gitu. Maksudnya ketika kita punya interest pada kebijaksanaan tuh mereka adalah sumber pengetahuan kita jadinya. Tapi di sini saya mau memperlihatkan bahwa sekalipun ini mereka berdua itu juga memiliki karakter yang mirip ya, sama-sama dewi kebijaksanaan, itu India, Hindu itu menggambarkan dewinya tuh sebagai sosok yang supranatural, penampilannya, ekspresinya itu supranatural. Jadi dia mempunyai 4 tangan. Itu sampai sekarang tergambar seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang Yunani itu mempunyai atmosfer kepercayaan mereka itu cukup unik. Jadi agama Yunani itu cukup berbeda dengan agama-agama lainnya dalam hal pencitraan dewa-dewi mereka. Jadi mereka itu melihat dewa-dewi itu selalu dalam penampilan manusia utuh. Sekalipun mereka itu punya kekuasaan yang supernatural, melampaui manusia, mereka ilahi, sempurna gitu, tapi bentuk citranya tuh sangat manusiawi. Itu khas Yunani. Jadi ketika kita belajar
kita membaca teks-teks Yunani itu, kalau kita tidak mengerti ini, kita akan agak bingung kenapa Yunani itu sangat terobsesi dengan tubuh manusia. Tubuh manusia itu menjadi sesuatu yang dibicarakan terus-menerus juga dalam teksnya Plato, dan di sini nanti ketika kita masuk ke teks simposium, itu tubuh manusia juga akan terus dibicarakan dari awal sampai akhir. Karena itu disitulah saya memberikan pengantar. Jadi mereka pun menggambarkan dewa-dewi mereka pun selalu dalam bentuk tubuh manusia yang sempurna. Tidak seperti Hindu yang ketika dia menggambarkan dewa-dewi itu karena mereka tampil dalam bentuk manusiawi tetapi tidak seperti manusia. Jadi ada tangan yang lebih banyak atau bentuk wajah lebih banyak atau fitur lain yang berbeda gitu. Kayak Ganesha punya belalai. Jadi itu satu poin yang penting. Dan di sini kita juga lihat di sebelah kiri itu ini adalah patung Apollo. Dewa Apollo. Dewa Apollo ini juga salah satu dewa yang difavoritkan di Yunani. Jadi dia itu dewa kecerdasan juga, dan dia selalu digambarkan tuh anak muda yang tampan. Kemudaan juga salah satu penekanan yang sangat disukai Yunani ya. Jadi itu berkaitan dengan tubuh manusia juga. Bagi orang Yunani itu ketika tubuh remaja itu mulai keluar, di situ tuh optimalisasi keindahan itu muncul di situ. Jadi makanya itu juga ketika kita membaca teks-teks filsafat Yunani itu ada pemujaan khusus terhadap tubuh-tubuh remaja pria, terutama remaja pria sih. Bahkan justru malah perempuan tidak terlalu diindahkan di dalam budaya Yunani. Dan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri itu Apollo itu dewa yang ilahi, yang sebelah kanan itu seorang atlet manusia. Nah, jadi ini yang khas dari Yunani juga, bahwa manusia, bangsa Yunani itu mengolah tubuhnya, itu juga mereka salah satu cara untuk menyerupai dewa, bukan dalam arti ingin mengalahkan dewa, tapi mendekati dewa. Jadi mengejar keutamaannya itu juga salah satunya dengan membentuk tubuh yang indah juga. Jadi ini semacam disclaimer ya sebelum saya masuk ke simposium yang penuh dengan erotika. Jadi saya jelaskan dulu. Jadi sampai di sini pengantarnya. Kita sekarang masuk ke Cinta dalam Simposium Platon. Oke. Ini simposium itu ditulis sekitar 385 sebelum Masehi. Ini karya simposium ini itu karya Platon yang ditulis ketika dia itu berada di dalam mulai kematangan filsafatnya tuh sudah mulai ada di situ. Simposium itu salah satu karya ketika filsafatnya Platon itu mulai matang. Dan sebelum karya simposium ini, Plato itu sudah menulis Politeia, The Republic. Jadi di dalam simposium ini Platon tidak banyak bicara tentang metafisika seperti Agaton. Dia tidak bicara detail di sini karena diasumsikan kita sudah tahu itu. Tapi di teks simposium ini nanti kita baru bisa membacanya dengan jelas. Argumen Platon itu kalau kita juga sudah punya bayangan tentang Agaton Platon itu seperti apa. Jadi ini saya sampaikan dulu supaya ketika kita mulai masuk ke teksnya, kita semua sudah punya bayangan seperti apa yang kita harapkan gitu. Dan karya simposium ini karya filsafat, tetapi sebagai karya sastra pun simposium ini juga sangat dihargai. Jadi simposium ini ahli, saya baca di buku pengantarnya, di buku terjemahan simposium ini,
itu dikatakan bahwa di sini Platon itu entah dia bikin karya sastra atau bikin karya filsafat, karena dua-duanya tuh menampak di sini. Dan bahkan bukan cuma biasa-biasa, tapi ini sebuah masterpiece. Jadi karya ini pun juga banyak dibahas oleh orang-orang sastra. Tentu mereka tidak membahas secara filosofis, tapi mereka membahas gaya-gaya dialog, cara Platon menulis, memimikri penyair terkenal di masa itu yang indah, dan argumennya dan alur ceritanya dan cara memenggalnya itu juga, karya ini sangat indah sih sebetulnya. Sebagai sastra itu indah. Dan saya di sini akan membatasi pembahasan teks itu di bagian cinta dalam konteks cinta filosofis. Jadi saya juga sengaja ini tidak akan membahas sampai tuntas. Jadi saya akan melewati bagian prolog dan bagian epilog karena itu akan panjang sekali. Nggak mungkin dalam waktu setengah jam saya akan bahas semuanya. Oke, dan teks ini ditulis tahun 385, tetapi di dalam setting tahun 400 sebelum Masehi. 400 sebelum Masehi itu ini ada di prolognya tuh ada cerita bahwa ada Apollodorus, seorang pengagum Sokrates. Dia bertemu dengan temannya dan temannya minta tolong ceritakan dong, ada sebuah kejadian 16 tahun yang lalu, tahun 416, tentang kejadian 16 tahun yang lalu mengenai simposium. Di situ katanya Sokrates itu diundang datang oleh Agathon untuk merayakan kemenangan dia yang pertama. Ceritakan apa yang terjadi di situ, karena saya dengar itu di situ Sokrates bicara sesuatu yang sangat seru gitu loh. Jadi ini juga ini setting sastra yang menarik karena kalau dianalisa itu setiap tokoh itu nanti akan punya benang merahnya sendiri. Ya itu saya nggak akan terlalu fokus ya di situ. Nah, jadi di sini simposium itu tentang perjamuan, dan di dalam perjamuan itu Agathon tadi tuan rumahnya itu mengundang beberapa tamu termasuk Sokrates juga, dan di dalam perjamuan itu mereka mulai ngobrol santai dan mereka menentukan hari ini kita ngomongin temanya apa ya. Nah, terus ada salah satu tamu yang mengusulkan bagaimana kalau kita bicara tentang cinta, tentang Eros, dewa Eros. Karena Eros ini, cinta ini tuh dewa yang sangat sering kita alami, so ancient and so great, tapi sedikit dibahas gitu. Kita bicarakan cinta. Jadi ini di dalam simposium ada beberapa tamu-tamu itu tentunya dari ada kalangan intelektual, jadi ada penyair, ada ahli hukum, ada tabib, dan mereka membicarakan tentang cinta. Itu konteksnya simposium. Dan ini mereka sepakat memberikan eulogi kepada dewa cinta itu, dan setiap orang akan punya gilirannya masing-masing untuk menyampaikan eulogi mereka. Eulogi itu artinya tuh pujian. Pujian itu kalau misalnya dalam agama Semitik itu ya pujian itu ya dimuliakanlah Tuhan segala macam itu. Dan ini eulogi itu selain untuk memuji, sebetulnya dia juga menjelaskan siapakah dewa itu. Karena seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam agama Yunani itu dewa-dewa itu adalah sosok yang mengatur fenomena dunia ini. Jadi ketika mereka menjelaskan cinta, mereka itu mendefinisikan, memberikan konsep apa itu cinta. Jadi mereka sebetulnya di sini, makanya di sini ada pengetahuan yang terlibat di situ ketika kita bicara eulogi. Nah,
Phaedrus ini ketika berada dalam simposium, dia berusia 28 tahun, masih muda. Dan dia itu muncul beberapa kali juga di dalam teks Platon. Phaedrus itu dia memberikan eulogi tentang cinta itu, dia mengutip Hesiod, mengutip Parmenides. Jadi dia mengatakan genealogi cinta itu siapa? Cinta itu adalah dewa yang lahir setelah chaos muncul. Jadi itu cinta itu adalah sesuatu yang sangat purba. Bahkan dia bilang Dewi Kelahiran mengatakan bahwa ia menciptakan cinta itu mendahului segala dewi-dewi yang lain. Karena itu cinta itu adalah penyebab kebaikan. Dalam arti cinta itu yang menyebabkan terjadinya penciptaan kosmos ini gitu menurutnya Phaedrus. Dan di dalam kekuasaannya cinta itu Phaedrus menunjukkan bahwa cinta itu menyebabkan seseorang kekasih, seorang yang memiliki cinta itu menunjukkan keberaniannya. Misalkan dengan rela mengorbankan diri. Ini cerita tentang epik Homerik tentang perang-perang Troya segala itu. Jadi misalkan kayak Achilles, dia balas dendam atau dia menerjang mara bahaya. Bagaimana seorang pahlawan seperti itu tuh bisa menunjukkan keberaniannya, itu tindakan yang nekat gitu. Menurut Phaedrus itu karena cinta. Jadi cinta itu bekerja di situ. Dan cinta itu juga mencegah orang melakukan hal yang hina. Karena ketika seseorang memiliki rasa cinta, dia akan menghindari sesuatu yang membuatnya menjadi hina, sehingga dia menjadi rendah di hadapan kekasihnya gitu. Jadi jaga image lah kira-kira. Jadi dia bilang, jadi Phaedrus tuh bilang cinta itu sesuatu yang memberi kekuatan bagi manusia untuk mencari kemuliaan, untuk mencari keharuman namanya. Karena itu cinta itu dewa yang perlu kita hargai, the most vulnerable, yang perlu dikagumi. Ini adalah definisi cinta yang sangat general dalam yang diberikan oleh Phaedrus. Terus berikutnya lagi dari Pausanias. Pausanias ini dia itu saya sempat baca juga dari internet, itu dikatakan bahwa dia itu ahli hukum juga. Dan dia juga belajar retorika, dan gaya bahasanya ketika dia menjelaskan tentang cinta itu, cara dia bicara itu sangat sangat retoris. Dan dia mengoreksi Phaedrus. Dia bilang cinta itu yang kamu katakan cinta itu yang mana? Karena sebetulnya ada 2 jenis cinta. Nah, ini agak aneh juga sih, soalnya kalau misalnya kita di dalam agama Semitik itu kan terbiasa yang namanya wahyu tuh ya satu itu aja gitu. Kalau Tuhan bilang saya hanya ada satu, ya sudah gitu. Nggak perlu dicerita-ceritain, sebetulnya nggak cuma satu loh, ternyata ada lagi yang lain, itu kan aneh gitu. Tapi di agama Yunani itu hal yang mungkin, disitulah cara mereka menghidupi agama mereka. Jadi ada istilah teori. Teori itu dari bahasa Yunani teoria. Teoria itu ada akar katanya teos. Teoria itu dari kata-kata teos. Teos itu dewa, dan artinya teoria itu adalah menyaksikan pertunjukan para dewa-dewi. Jadi bagi orang Yunani itu cara mereka memahami Tuhan itu ya juga dengan kontemplasi, dan itu sah-sah aja mereka bicara seperti ini gitu. Ini salah satu yang perlu kita ingat kalau kita baca bukunya filsafat Yunani. Nah, jadi Pausanias bilang ada 2 jenis cinta, ada Afrodit surgawi, ada Afrodit populer. Afrodit populer itu ya yang kita tahu, yang kita kalau kita search di Google, Aphrodite, itu Afrodit populer karena dia merupakan anak dari Zeus dan Dion. Mbak Anita, sorry, apakah slide-nya udah tertampilkan yang Pausanias? Sudah? Sudah, oke. Sudah. Oh.
Jadi ini menurut Pausanias, cinta itu ada dua, karena ada jenis Aphrodite. Aphrodite populer itu bekerja sembarangan pada sembarang pria, yang membuatnya mencintai wanita dan juga laki-laki muda, lebih menyukai tubuh ketimbang jiwa kekasihnya, memilih sembarang kekasih tanpa mempertimbangkan kemudian tindakannya. Itu maksudnya ini, seperti yang tadi saya terangkan di awal, itu ada semacam prasangka, semacam prasangka bahwa cinta terhadap lelaki itu lebih baik daripada perempuan, karena perempuan itu dicintai itu biasanya karena hasrat, karena tubuh wanita. Dan di sini dikatakan bahwa Aphrodite populer ini tuh dia tuh kekuasaannya itu bekerja pada cinta sejenis itu. Di mana misalnya seorang pria ya sudah dia sudah akil balik, dia sudah mulai dewasa, dia mencari istri, menikah, punya anak, ya sudah gitu. Tapi dia nggak memikirkan bagaimana cara dia mengharumkan namanya, bagaimana cara dia memberi lebih kepada negaranya, kepada polisnya. Dan itu yang dianggap oleh Pausanias itu mah Aphrodite populer aja. Sedangkan Aphrodite surgawi itu dia nggak bicara Aphrodite surgawi itu menginspirasi wanita, tapi dia bilang Aphrodite surgawi itu menginspirasi pria yang mampu mengontrol hasratnya pada wanita. Jadi di sini tuh dia omongkan itu yang mampu mengontrol untuk mencintai lelaki sesama lelaki yang biasanya lebih muda, karena lelaki itu menurut dia itu lebih tangguh, jadi fisik mental tuh lebih tangguh dibanding perempuan, dan juga mempunyai potensi keluasan pikiran yang lebih rasional dibanding perempuan. Nah, karena itu Pausanias bilang cinta yang baiknya kita bicarakan tuh ya cinta yang surgawi ini, karena itu yang lebih mulia, lebih baik gitu. Tapi ini juga sesuatu yang agak gimana ya gitu, agak nggak enak juga didengarnya. Tapi Pausanias juga menjelaskan bahwa polis-polis lain itu ada juga yang sangat terbuka terhadap percintaan antara pria, tapi ada juga negara, dia bilang salah satunya seperti Persia itu sangat menolak hubungan antara pria ini. Menurut Pausanias itu karena mereka diktator. Dia bilang Athena itu nggak terlalu bebas, nggak terlalu berantakan gitu, tapi nggak tahu sembarangan, tapi juga nggak terlalu ketat seperti itu. Jadi dia bilang makanya karena itu dia mengusulkan kita harus membuat hukum-hukum polis untuk mengatur relasi ini supaya tidak terjadi skandal yang nggak enak didengar gitu. Jadi di sini tuh eulogi cinta Pausanias tuh menarik karena dia mulai memasukkan cinta itu dalam kehidupan politik Athena, bukan lagi dari mitologi. Waktunya 7 menit lagi, Mbak Anita. Oh, oke. Oke, dan ini ada dari Eryximachus, dia adalah seorang tabib, dan Eryximachus setuju bahwa dengan Pausanias bahwa iya betul ada cinta yang baik, ada cinta yang, tapi tidak semuanya baik, ada yang buruk, dan menurut Eryximachus kekuasaan cinta itu bukan hanya bekerja pada manusia tapi pada seluruh alam. Jadi dia karena ada seorang tabib, dia tuh menjelaskan cinta itu dengan pengobatan, dengan sains. Bilang seorang tubuh itu pada dasarnya baik, sehat. Tapi cinta itu bisa memberikan dia kesehatan yang lebih bugar, prima. Tapi juga cinta yang jelek, yang destruktif itu akan membuat dia jadi sakit. Dan seorang tabib itu seorang teknita. Teknita itu orang yang mempunyai pengetahuan ya. Itu dia itu bisa menyelaraskan kekuasaan kerjanya cinta ini. Jadi ketika dia sakit diselaraskan jadi dia baik lagi. Dan ini bekerja juga untuk kosmos. Jadi tentang perubahan musim, perubahan bintang-bintang. Menurut
menurut Ersimakus, cinta itu dewa yang menguasai segala sesuatu, bukan hanya manusia. Oke. Terus dia membicarakan cinta dari surga itu menimbulkan inspirasi ilahi. Artinya tuh cinta dari surga itu selalu sempurna ya, selalu baik, selalu memberi kebaikan. Tapi kalau cinta populer, ratu serba-serbi itu maksudnya dia itu kadang begini, kadang begitu, kadang dia baik, kadang berubah, dia selalu berubah-berubah, sehingga dia harus tangani dengan baik. Tapi menurut dia itu bisa, dengan kita memiliki pengetahuan itu, kita bisa membangun hubungan yang baik dengan yang ilahi. Itu ajuan dari Ersimakus. Oke, sekarang Aristofan itu adalah seorang penyair komedi terkemuka. Dia sangat terkenal, karyanya banyak, dan tetapi yang sampai di kita sekarang ini hanya ada beberapa drama. Dan ketika dia diminta bikin eulogi, dia malah cerita tentang mitologi baru. Jadi ini mitologi yang dia katakan ini tuh bukan mitologi klasik masa Homerik lagi, tapi ini yang dia ceritakan langsung. Dan menurut salah satu referensi, mungkin ini sesuatu yang dari drama dia yang hilang, atau mungkin memang Plato yang cerita melalui Plato bikin tapi melalui mulutnya Aristofan. Nggak tahu, tapi ya ini ceritanya menarik. Jadi dia bilang, apa itu cinta? Sebelum mengenal cinta itu kita harus mengerti bahwa manusia tuh awalnya tuh memiliki 2 wajah, 4 tangan, 4 kaki. Jadi di situ ada gambarannya, dan mereka itu punya 3 jenis kelamin. 3 jenis, maksudnya itu adalah satu manusia. Satu manusia punya 2 wajah, 4 tangan, 4 kaki, dan ada 3 jenis manusia. Yang satu kelaminnya lelaki-lelaki, yang satu perempuan-perempuan, atau lagi laki dan perempuan. Dan ketika mereka mau durhaka, mau membelot, Zeus membelah mereka menjadi 2, menjadi seperti kita sekarang ini. Makanya dia bilang, makanya punggung kita tuh selalu lurus, karena itu bekas dipotong sama Zeus. Dan karena itulah kita punya kerinduan untuk mencari pasangan. Di sini Aristofan bilang, ya kalau yang awalnya laki-laki dan laki-laki, dia akan mencari laki-laki. Yang perempuan-perempuan, dia akan mencari perempuan. Tapi yang laki dan perempuan, dia akan mencari, ya kalau yang laki cari perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Dan dia bilang kerinduan untuk menyatu ini adalah kerjanya cinta. Dia menjelaskan cinta seperti itu. Setelah Aristofan, kita masuk ke Agathon. Dia juga penyair, tetapi penyair tragedi. Dia tuan rumah acara ini. Agathon itu di dalam karya Simposium itu, kalau menurut pendapat saya, dia itu seperti merangkum semua yang sudah diceritakan dari Pausanias. Jadi dia merangkum, dan dia di dalam euloginya tuh dia akan menceritakan cinta itu dengan sedemikian indah, sampai ceritanya tuh ketika dia selesai menjelaskan apakah itu cinta, semua orang bertepuk tangan dan mengagumi dia gitu. Jadi Agathon itu mengatakan bahwa cinta adalah dewa terindah, karena cinta itu dia memberi keindahan, terbelia, bukan paling tua seperti kata Phaedrus, karena menurut Agathon cinta itu pasti yang paling muda. Karena keberadaan cinta itu selalu menghadirkan harmoni. Gak mungkin akan ada chaos perang kalau ada cinta, menurut dia begitu. Dan cinta itu mudah tampil di dalam sosok yang muda, yang belia. Orang-orang muda itu lebih gampang tertarik pada cinta, karena cinta itu juga sosok yang belia. Dan di sini kita lihat, kalau kita search di Google, cari Eros, cari cinta, dewa cinta gitu. Dalam sejarah itu, ketika pertama kali muncul itu gambarnya tuh pria dewasa. Tapi ketika sampai masuk ke masa Roma, bahkan sampai ke Renaissance, dia menjadi Cupid. Dia menjadi bayi.
mungkin saya rasa ya gara-gara ini juga, karena Gautama bilang cinta itu dia bukan tua, dia tuh sangat muda. Makin lama makin muda kan jadi bayi akhirnya jadi Cupid. Dan cinta itu terhalus. 5 menit lagi untuk kritisisme Sokrates dan Diotima, boleh? Saya tambah. Ya, oke. Jadi terhalus itu karakternya, tetapi dia juga bukan cuman itu, dia itu juga adil. Karena cinta itu tidak pernah berseteru, dia benci konflik. Dan dia tidak perlu berkonflik karena semua orang yang ilahi maupun yang mortal tuh mencintai cinta. Jadi semuanya tunduk pada dia, sehingga dan dia itu pasti akan ugahari dan adil, karena itu dia punya sifat adil, dia punya sifat pemberani, karena hanya cinta yang bisa menaklukkan Dewa Ares. Terus, dan dia juga bijaksana, karena cinta itu juga menyebabkan Apollo bisa memiliki teknik memanah. Dia juga cinta juga memberikan kemampuan kepada tabib-tabib untuk bisa memberi pengobatan. Dan tadi Eryximachus bilang kalau kamu mengerti cinta itu kamu bisa mengobati orang itu. Dan cinta itu mencintai keindahan yang membawa kebaikan. Karena cinta itu tidak akan suka dengan keburukan. Jadi di sini tuh eulogi dari Agathon tuh kulminasi apa itu cinta dari mitologi dan segala macam. Dan setelah ini kita masuk ke Sokrates dan mulai dibantai oleh Sokrates. Sokrates bilang, sebentar, cinta itu bukan yang terindah maupun yang terbaik. Karena cinta itu adalah hasrat terhadap sesuatu di luar dirinya. Jadi cinta itu memiliki objek cinta, dan objek cinta itu bukan dirinya sendiri. Maka ketika cinta mencintai keindahan, bahkan dia bukan keindahan itu sendiri. Berarti cinta itu tidak indah menurut Sokrates. Terus cinta juga bukan kebaikan. Kebaikan itu maksudnya ini ya, sifat adil, pemberani, ugahari, bijaksana itu adalah keutamaan-utamaan. Cinta juga bukan kebaikan, karena cinta juga mencintai kebaikan. Dan dia nggak mungkin menghasrati kebaikan kalau dia cukup. Dia justru kurang kebaikan. Di sini para simposium itu udah mulai, oke. Kita kayaknya nggak ngerti cinta ini apa ya. Akhirnya terus Sokrates itu langsung bilang, oke, sekarang saya mau menjelaskan tentang cinta, tapi karena saya juga nggak ngerti, saya akan menjelaskannya melalui apa yang dikatakan oleh Diotima kepada saya. Dan Sokrates bilang, di sini Diotima itu mengerti tentang cinta, dan saya belajar dari dia. Ini lucu, karena kalau yang kita lihat sebelumnya, itu kan ada semacam sentimen bahwa perempuan itu kurang rasional. Yang indah itu ya laki-laki gitu. Kalau kita mencintai wanita itu pasti karena tubuhnya itu nggak bagus gitu. Dan sekarang Sokrates malah bilang kita belajar cinta dari perempuan harusnya gitu. Di situ yang lucu dari Plato. Nah, Diotima ini seorang pendeta. Dia bukan orang Athena. Ini juga salah satu poin yang menarik. Dan ketika Sokrates berdialog dengan Diotima, itu waktunya tuh kira-kira sekitar 40-an tahun, berpuluh-puluh tahun yang lalu sebelum kejadian simposium ini. Dan menurut para ahli itu, Diotima ini sebetulnya sosok yang diragukan secara historis. Karena keberadaan dia itu hanya ada di dalam teks ini. Jadi hanya Plato yang bicara tentang Diotima, tetapi kenapa dia sampai ada patungnya segala gitu? Karena di dalam simposium ini ajaran Diotima yang menjadi fokus utamanya simposium. Jadi Diotima tuh menjelaskan ontologi cinta. Cinta itu, kalau tadi Sokrates bilang cinta itu tidak indah, tidak baik, itu masih oke. Diotima lebih parah. Cinta itu bukan dewa.
Sedangkan ada dewa cinta yang dari zaman kapan itu dipuja-puja gitu, diomongin. Gyutama bilang itu bukan dewa. Cinta bukan dewa, karena dewa-dewi itu selalu sudah punya eudaimonia, dia sudah berbahagia dan sudah indah gitu. Sedangkan cinta itu kurang, dia justru kurang hal yang baik dan yang indah, karena itu tidak mungkin cinta itu dewa. Pada awalnya Socrates itu bukan mendebat, dia akan, yang benar gimana cara menjelaskannya, gimana cara bisa saya mengerti, kalau misalnya dia tidak indah, itu dia jelek dong. Dia bilang, tidak. Kalau dia tidak indah, belum tentu dia jelek. Karena kalau dia buruk, dia tidak akan punya hasrat terhadap yang indah. Jadi dia tuh harus, dia selalu hidup dalam tegangan itu, tegangan tidak baik dan tidak baik dan tidak buruk juga. Iya. Dan mungkin jadi dari situ titik itu buat bisa jadi kesimpulan karena waktunya kita sudah melewati. Ya, oke. Jadi di sini Diotima menjelaskan bahwa cinta itu lahir dari dewa poros yang berlimpah, yang ilahi, dengan ibu yang miskin Penia. Jadi dari keberlimpahan dan kekurangan itu lahirlah dia. Sehingga dia itu selalu dalam tegangan, itulah cinta. Dia menghasrati yang indah, tetapi dia sendiri tidak betul-betul buruk juga sebetulnya. Dan di sini dia bilang semua manusia, jadi men ini bukan cuma pria, tapi maksudnya semua manusia itu hamil hamil itu ini ya, maaf saya agak kembali lagi. Jadi cinta itu selalu menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri untuk selama-lamanya. Jadi di sini adalah hasrat yang selalu dipendam, dan hasrat yang dipendam adalah itu yang kita hamil. Kita hamil hasrat yang kita pendam itu, kita hamil cinta. Jadi ketika kita sampai pada waktunya, kita akan biket, akan menghasilkan keturunan yang juga indah. Dan disinilah tujuannya kenapa ada cinta, karena cinta itu bukan untuk mengagumi keindahan doang, dia ingin menginginkan keindahan itu, memiliki keindahan itu juga, itu menginginkan keindahan itu juga. Dan melalui cinta inilah kita yang mortal ini bisa berpartisipasi dengan yang immortal menurut Diotima. Dan di sini he must be in love with one particular body. Ini adalah skala Amoris, penjelasan Diotima tentang cinta yang terkenal, yang terus-terusan dibahas sampai sekarang ini. Intinya adalah cinta itu memulai mengenal keindahan itu mulai dari satu tubuh yang jelas, tubuh partikular, dan dari situ dia akan terus berkembang, terus membuka dirinya sampai ia bertemu dengan a certain single knowledge, itu keindahan pada dirinya. Dan dia bilang itu esensi keindahan. Jadi ketika manusia tuh bisa mengkontemplasikan esensi keindahan, disitulah dia tuh berpartisipasi dengan keilahian. Di situ dia menjadi ilahi di situ. Kalau bahasa agamanya dia mendapat redemption di situ. Itu kayak sekian di situ. Maaf, agak terburu-buru. Kita beri applause virtual dulu untuk pembicara kita yang sudah dengan berapi-api penuh passion ya. Dan menuturkan, mengisahkan. Jadi ini ada unsur storytelling juga, bukan hanya explanation ya. Storytelling karena ada mitologi ya. Ada mitologi, dan tadi sudah disampaikan bagian terakhir itu titiknya ada pada redemption. Tapi oke, kita simpan dulu, kalaupun ada yang mau ditanyakan pada bagian-bagian akhir, saya buka nanti sesinya. Terima kasih atas penjelasan storytellingnya, kontemplasinya ya untuk Mbak Anita. Dan kalau dilihat di chat, sudah ada 2 pertanyaan. Mungkin nanti pertanyaan yang ketiga, untuk sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan. Dan pertanyaan ketiga nanti kalau mau open mic juga boleh. Tapi yang saya bacakan dulu yang sudah